Di video kali ini, kita akan membahas kapal selam incaran TNI Angkatan Laut yang baru-baru ini diketahui oleh beberapa media, yang salah satunya kami kutip dari website Defense Studies. Jadi jangan nyebut, ala adminnya ngadi-ngadi mulu nih, nggak gitu bos. Kita tetap punya standar referensi yang cukup akurat untuk diberitakan, lebih-lebih lagi jika berhubungan dengan alutsista TNI. Min, Indonesia banyak minatnya Min, tapi nggak ada yang datang, ya sabar lah bos. Nanti kita bisa lihat hasilnya dan dapat mengevaluasi pengadaan alutsista di akhir MEF atau Minimum Essential Force Jilid 3 pada tahun 2024. Ya semoga aja lo Cina Selatan gak jadi perang ya kan. Oke, kembali ke topik. Pilih alutsista strategis tentu bukan perkara mudah, terlebih bila dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Sementara realisasi diperlukan dalam waktu cepat. Menghadapi kasus di atas, maka tak heran bila acap kali muncul berita bergenre lirik-lirik atau negosiasi alutsista ke beberapa negara. Salah satunya yang terbaru adalah kabar bahwa Indonesia telah melakukan negosiasi dengan negara Brazil untuk pengadaan kapal selam. Namun, kabar yang kali ini dirilis oleh situs naval.com mengungkapkan bahwa apa yang dinegosiasikan antara Indonesia dengan Brazil bukan kapal selam terbaru Riachuelo Class atau Scorpion Class yang disarankan oleh Naval Group, melainkan negosiasi Indonesia dan Brazil terfokus pada kapal selam tipe 209-1400 yang dikenal sebagai Tupi Class dengan bobot 1440 ton. Masih dari sumber yang sama, disebutkan negosiasi mencakup 2 unit Tupi Class, di mana saat ini Angkatan Laut Brazil mengoperasikan 4 unit kapal selam diesel listrik rancangan Jerman ini. Lepas dari itu, belum ada informasi lebih lanjut. Yang jelas peminat Tupi Class bukan di Indonesia saja. Argentina pada tahun 2019 telah lebih dulu melakukan pembicaraan untuk mengakuisisi Tupi Class. Bahkan ada niatan untuk memborong semua Tupi Class milik Brazil. Pembicaraan dengan Argentina juga mencakup paket upgrade bila kapal selam itu jadi dilego oleh negeri Samba. Keinginan Brazil untuk melepas Tupi Class berkaitan dengan program akuisisi kapal selam modern Riachuelo Class, di mana 2 unit Riachuelo Class yang kini telah diluncurkan dalam masa sea trial atau percobaan berlayar. Wah, bekas lagi nih, ya kan? Tapi tunggu dulu, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Meski desain kapal selam tipe 209 sudah tidak asing lagi oleh warganet di Indonesia, namun usia Tupi Class yang paling tua juga masih jauh lebih muda ketimbang kapal selam tipe 209-1300 Cakra Class yang masih dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Berdasarkan sejarahnya Tupi Class, pada tahun 1984, Brazil menandatangani kontrak dengan pabrikan kapal selam Jerman untuk pembuatan 6 unit kapal selam tipe 209-1400. Sesuai kesepakatan, unit perdana dibangun di Kiel, Jerman, dan 5 lainnya akan dibangun di Rio de Janeiro. Lantaran ada kendala finansial yang dibuat di Brazil, kemudian hanya 3 unit yang tuntas. Di luar kontrak awal, kemudian disepakati pembangunan 2 unit kapal selam masih dari berbasis tipe 209, yaitu Ticuna Class, yang punya spesifikasi lebih tinggi dari Tupi Class dengan bobot 1.500 ton. Lagi-lagi, karena masalah biaya, hanya 1 unit Ticuna Class yang berhasil dibangun di Brazil. Tupi Class perdana yaitu S-Tupi S-30 resmi dioperasikan pada tahun 1989. Berturut-turut kemudian S-Tamojo, S-31 1994, S-Timbira S-32 1996, dan S-Tapajo 1999. Armada Tupi Class beroperasi dari pangkalan Almirante Castro E. Silva di Pulau Mancoge. Tupi Class dipersenjatai torpedo Mk-24 Tigerfish buatan Inggris dan torpedo yang dikembangkan oleh IPQM, Lembaga Penelitian Angkatan Laut Brazil. Konfigurasinya, ada 8 torpedo yang siap dilepaskan dari tabung, sementara ada 8 torpedo lain untuk reload. Tigerfish adalah torpedo berpemandu kabel yang mampu melakukan homing aktif dengan kecepatan 35 knots hingga jarak 13 km, atau homing pasif pada kecepatan 24 knots hingga jarak 29,6 km. Nah, semoga aja yang ini jangan sampai jadi rencana doang ya kan? Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.